Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, silakan Pak Ketua Kelas bisa memimpin doa agar nanti kita saat KBM berlangsung kita lancar sampai akhir. Silakan Pak Ketua Kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita KBM lagi, kita silakan kalian cek kanan kiri dan bawah kalian. Kalau misalnya ada sampah, silakan diambil, disimpan dulu. Dan kalau misalkan sudah selesai, nanti boleh dibuang ke tempat sampah. Namanya, silakan angkat tangan dan katakan hadir agar Bapak bisa mengenal wajah kalian. Ya. Oke, yang pertama Ahmad Silbarjat, Aldiana, Alzina, Ana, Anissa, Aurelia, Ajam, Jiwa, Karisa, Devi, Esther, Faiz, Farah. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait metode penyelesaian dalam SPLTP menggunakan metode campuran. Nah, sebelum itu Bapak tanya nih, kalian masih lemas atau masih semangat? Masih lemas? Kalau masih lemas, Bapak punya ice breaking tapi dengan syarat dipimpin satu orang. Mas Rama. Ya, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, ketuk kanan. Buka tutup, buka tutup, gulung-gulung, gulung-gulung, tahu tersenyum dingin. Gulung-gulung, gulung-gulung, tahu tertawa, haha. Buka tutup, ketuk kanan. Buka tutup, buka tutup, orang hati. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum dingin. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Nah, kamu pilihkan. Jadi setiap proses yang kalian lakukan itu adalah sebuah hasil yang akan datang. Sama satu ketika kalian belajar matematika, nah dari belajar matematika itu kalian bukan hanya menentukan hasil akhir saja, tapi menentukan bagaimana kalian berpenelitian, bagaimana kalian menentukan sebuah permasalahan, bagaimana kalian bertanggung jawab atas proses yang kalian lakukan. Jadi pada hari ini Pak Khalid mau kalian melakukan itu. Nah, untuk cara pembelajarannya teman-teman, ini kalian akan belajar SPLTP seperti ini kemarin. Nah, untuk caranya nanti kalian diharapkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTP yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kalian mampu menyelesaikan masalah
SPLTP yang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan 4 metode. Ada metode yang pertama apa? Yang kedua? Untuk kali ini spesial bagi kalian, kita akan belajar materi campuran. Ini masih ke pertanyaan ini teman-teman. Pak Dari mau mengingatkan bahwa di SMK yang kemarin kalian sudah dapat materi SPLTP 2 variabel. Sudah? Sudah. Dan di SPLTP itu sebenarnya sama untuk menyelesaikan SPLTP, namun SPLTP itu menggunakan 2 variabel, sedangkan SPLTP menggunakan 3 variabel. Jadi untuk pembedanya itu di variabelnya aja. Kalau misalkan di SPLTP kemarin ada X dan Y, dan di SPLTP ini ada X, Y, dan Z. Oke. Nah, untuk menggunakan metode campuran itu sebenarnya sama. Kita menggunakan metode eliminasi dan juga menggunakan metode substitusi. Selanjutnya kita ke pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan pemantik ini teman-teman silakan dipahami, dan kalau misalnya ada yang mau menjawab silakan dijawab. Yang mau menjawab akan dapat nilai tambahan dari saya. Ada yang mau menjawab? Kalau misalkan masih itu sudah ketemu hasilnya dari selisih paket A dan paket B, apakah kalian itu lebih suka melakukan eliminasi ulang yang itu panjang sekali, atau tinggal mensubstitusikan harga nasi itu ke paket lain yang lebih sederhana, dan kenapa? Ada yang mau jawab? Ya kan? Bisa berdiri dan perkenalkan namanya. Saya mau memberikan penguatan bahwa metode campuran itu sebenarnya adalah metode yang memang caranya lebih sedikit daripada metode eliminasi sendiri dan metode substitusi. Karena di metode campuran itu kita mengcombine antara metode eliminasi dan juga metode substitusi agar kita bisa menentukan jalan pintas. Boleh menggunakan eliminasi dulu atau langsung substitusi, atau boleh juga kita substitusi dulu langsung ke eliminasi. Itu bebas. Nah, ini untuk modul ajarnya teman-teman sudah saya share di Google Classroom tadi, sudah diakses. Jadi untuk pembelajaran kita ke depan nanti beberapa jam, kita menggunakan modul ajar ini untuk menyimak materi yang ada di PPT. Jelas? Baik, kita lanjutkan ke materi saja. Langsung ke materi. Metode penyelesaian dalam SPLTP. Ada metode apa aja, Kak? Di antara 4 metode ini, mana menurut kalian yang sudah kalian pelajari yang paling mudah? Eliminasi. Benar, metode paling mudah adalah eliminasi. Dan maka dari itu ada yang namanya metode gabungan. Kita menggabungkan substitusi dan juga eliminasi di dalam sebuah penyelesaian. Jadi metode gabungan atau metode campuran itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan mengcombine 2 metode sekaligus. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi. Nah, di sini Pak Khalid memberikan alur pengerjaannya. Alur pengerjaan. Jadi yang pertama, kalian boleh menggunakan eliminasi dulu, baru substitusi. Yang kedua, kalian boleh menggunakan substitusi dulu, baru eliminasi. Pak, apakah ketika ulangan atau ada latihan soal, Pak Dari mengharuskan kalian menggunakan alur pertama? Tidak. Kalian bebas memilih alur pertama atau alur kedua.
Yang penting operasinya benar dan langkahnya tepat. Sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, kemarin kita sudah belajar metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, kalau kita gunakan soal kontekstual seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan apa teman-teman? Oke, menentukan permisalan. Langkahnya menentukan permisalan. Yang kedua, yang keras menentukan model matematika. Yang ketiga, yang masih ingat, jangan lupa menuliskan yang keempat, yang bagian paling terakhir setelah semua variabelnya diketahui itu kesimpulan. Jadi wajib sekalian teman-teman kalau misalnya kalian mengerjakan soal yang tak baik atau penilaian harian, wajib ada ini agar poin tidak terkurangi. Oke, kita langsung. Untuk soal ini, adakah yang mau membantu saya untuk membuat permisalan dengan matematika dan menuliskan itu tahu ditanya dan jawab satu orang? Oke, silakan tadi. Kita yang pertama membuat permisalan. Nah, dari permisalan dan model matematika ini itu sebenarnya adalah sudah masuk ke tahap diketahui. Diketahui kita membuat permisalan di sini Mbak. Itu membuat variabelnya x, y, z. Pak, apakah variabelnya hanya boleh x, y, z? Tidak. Boleh a, b, c, boleh yang lain. Yang penting harus di sini dimisalkan Mbak C adalah X sebagai lengkap, D-nya 1 kuyup dan Z-nya adalah ST. Kemudian menuliskan modelnya. Nah, kemudian berasal dari mana Pak? Dari soal. Ya, kita melihat soalnya dan kalau misalnya untuk membuat model matematika ini, itu kalian harus teliti. Kalau misalkan kalian nggak teliti satu variabel aja pada koefisiennya ini, pada kalian sangat tinggi, kalian boleh menggunakan alur pengerjaan yang pertama menggunakan metode eliminasi baru substitusi atau menggunakan substitusi dulu baru setelah eliminasi. Tapi di penyelesaian soal ini tak gelis menggunakan eliminasi dulu baru substitusi. Tujuannya
Apakah koefisien dari variabel Y sudah sama? Oke. Karena sudah sama, kita eliminasi. Hasilnya adalah 0, tidak perlu kita tulis. Apakah di sini ada fenomena langka? Apa itu? Oke. Karena kita tadi di awal mau mengeliminasi Z, tapi kebetulan di sini ada fenomena langka, yaitu koefisien dari Z-nya sama, maka kita boleh langsung eliminasi, ya. Sehingga misalkan apa? 2x dikurangi x berapa? X. 23.000 dikurangi 17.000, 6.000. Jadi x-nya sama dengan 6.000. Gampang kan? Oke. Gampang sekali. Kalau misalnya kita mau eliminasi dan kebetulan menemukan fenomena langka dari dua persamaan yang sama, apalagi untuk variabel yang sama kedua, kita boleh langsung mengeliminasi variabel tersebut dan koefisien. Kemudian setelah kita mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan 2, langkah kedua seperti yang tak dari ajaran kemarin, kita mengeliminasi variabel apa? Ada yang tahu alasannya? Ada yang masih ingat alasannya? Jika sebenarnya, oke. Alasannya adalah kalau kita mengeliminasi variabel yang sama dan kebetulan kita membentuk sebuah persamaan baru, maka kita langsung bisa eliminasi itu di tahap ketiga. Kalau misalkan kita di eliminasi pertama kita eliminasi Z, tapi di eliminasi kedua kita mengeliminasi X, itu natural. Jadi untuk eliminasi kedua kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan satunya 2x ditambah 23.000. Persamaan ketiganya apakah koefisien dari variabel Z-nya sudah sama? Apakah ada fenomena langka lagi? Yang mana? Oke, jadi 2x dan 3z ini kita eliminasi. Bilang, oke. Tersisa 2y dikurangi 3y. Hasilnya sama dengan di sini Pak Kaliman membagikan sebuah tips lagi. Kalau misalkan kita ditanyakan sebuah harga, itu rasanya tidak mungkin kalau negatif, ya enggak? Maka dari itu tips dari Pak Kaliman adalah kalian mengalihkan dengan negatif 1 untuk mengubahnya menjadi positif. Maka menjadi B sama dengan 3.000. Kita sudah dapat nilai X-nya 6.000, kita sudah dapat nilai Z-nya 3.000. Yang kurang adalah nilai Z. Jadi di nilai Z ini kita bisa menggunakan metode yang satunya. Teman-teman, apakah ada yang mau bantu saya mensubstitusikan nilai X dan Z ke dalam sebuah persamaan? Dengan bebas. Tapi di sini masih Sifat memilih persamaan dua objek berbeda. Kemudian nilai X-nya dan nilai dimasukkan dan
6.000 tambah 2 kali 2.000 sama dengan 6.000. 6.000 tambah 6.000 sama dengan 12.000, Z-nya tetap sama dengan 17.000. Z sama dengan 17.000 dikurangi 12.000. 12.000 ini dari mana? Dari luas sebelah sini itu kita pindahkan, jadi melakukan fungsi kesamaan ya. Z sama dengan 17.000 dikurangi 12.000, dan Z sama dengan 5.000. Betul. Kemudian jangan lupa kalian menuliskan kesimpulan di akhir, karena itu merupakan poin juga yang akan dihitung. Jadi kira-kira satu dari setiap nama adalah 6.000, 3.000 dan 5.000. Ini adalah E, D, dan Z. Selanjutnya adalah kita berkelompok. Jadi dalam siang hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi untuk pelajaran kita hari ini adalah berkelompok secara heterogen yang sudah saya temukan, yang berisikan 5 sampai 6 bulan. Jadi ada 6 kelompok. Di kelompok 1 ada Mas ASN, ada Mas Sania, kemudian ada Mas Mbak Intan, Mas Mirza, Mbak Azina, dan Mbak Marsha. Di kelompok 2 ada Anissa, Zaratus, Prabu, Ramadan, Silvi, dan Marisa. Di kelompok 3 ada Faiz, silakan kalian bisa cermati dengan kelompok kalian masing-masing, dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya ke kakak kalian. Itu perlu apa saja ditulis. Kemudian kalian boleh menggunakan bahan ajar yang saya share di Google Classroom, boleh menggunakan sumber lain yang ada di internet, tapi tidak boleh ChatGPT atau Gemini. Paham? Kemudian di situ terbagi atas
silakan menanggapi. Apakah nilai X di Z-nya sama atau berbeda? Sama? Oke. Jadi nilai X-nya tadi berapa, Mbak? Mas? 14.000. Z-nya? 2.000. Z-nya? Oke. Cepat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Memberikan tugas di classroom, silakan nanti bisa dikerjakan dan biasanya sampai jam 9 malam. Bisa dipahami? Bisa. Begitu, Bapak cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk Pak Ketua Kelas bisa dipimpin keluar.